Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kali ini kita melanjutkan kembali kegiatan kita yang diselenggarakan oleh Humanis KMFIB UH, pengurus periode 2021-2022 yang merupakan program kerja dari Divisi Keilmuan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah sampai pada putaran keempat podcast yang sebelum-sebelumnya juga sudah dilakukan, dan kali ini kita bersama seorang senior kita, kakak kita di sejarah dan di humanis KMFIBUH khususnya, yaitu Kak Amri Nofriat Haruna SS. Jadi beliau ini merupakan alumni sejarah Unhas, ilmu sejarah angkatan 2012 dan kemudian selesai pada tahun 2019. Podcast kali ini kita akan membahas tentang skripsi beliau dengan judul itu penangkapan anggota PKI dan simpatisannya di Makassar pada tahun 1965 sampai 1900. Di sini akan menemani jalannya podcast hari ini selaku sebagai host. Untuk itu langsung saja membahas skripsi dari Kak Amri ini. Jadi sesuai dengan judul tadi, merupakan sebuah judul yang diangkat di mana ini merupakan salah satu peristiwa yang terjadi di Indonesia. Kala itu juga menjadi penanda dari pergeseran yang era kepemimpinan Soekarno di masa Orde Lama, kemudian berpindah ke masa Orde Baru. Di situ juga kita ketahui bahwa PKI ini salah satu organisasi yang sekarang ini bisa dibilang katanya itu organisasi yang sangat terlarang sekali karena di masa Orde Baru itu organisasi ini dicap sebagai dalang dari terjadinya gerakan 30 September yang menewaskan beberapa jenderal besar, 6 dan 1 perwira. Jadi untuk di Makassar sendiri kita ketahui bahwa ada cabang yang didirikan di situ. Kebetulan di skripsi yang dikaji oleh Kak Amri ini, saya ada sedikit pertanyaan kepada Kak Amri mengenai ini. Bagaimana sih sebenarnya awal mula kronologi dari terbentuknya PKI di Makassar ini dan kemudian bisa berkembang menjadi sebuah organisasi yang besar, terutama di Kota Makassar sendiri. Pada Kak Amri, barangkali bisa silakan menjelaskan. Oke, baik. Selamat malam kawan-kawan. Kalau judul skripsi saya itu kan penangkapan anggota PKI dan simpatisannya di Makassar tahun 65-66. PKI di sini jelas merujuk sebagai anggota PKI. Kalau simpatisan yang saya maksud di sini itu ada 3 objek. Pertama, orang organisasi underbau PKI semacam Gerwani, Pemuda Rakyat, kalau di mahasiswa itu CGMI, Barisan Tani Indonesia, dan semacamnya. Kalau kedua, yang saya maksud itu orang-orang yang bersimpati atas pergerakan PKI. Dan yang ketiga, orang-orang yang turut menjadi korban peristiwa 6566 walaupun sama sekali tidak terlibat dengan PKI ataupun organisasi underbawnya. Itu banyak beberapa kasus di nasional termasuk di Makassar, dan juga dialami sama 2 narasumber utama saya yang mereka ditangkap walaupun tidak tahu soal PKI dan organisasi underbawnya. Oh, dan juga termasuk etnis Tionghoa Jawa yang juga dijadikan kambing hitam kan saat peristiwa 65 meletus. Jadi ada 3 objek kajian yang saya maksud dalam simpatisan di skripsi. Kalau awalnya sebenarnya judulnya itu peristiwa penangkapan dan pembunuhan dan seterusnya. Cuma saat itu ditolak sama pembimbing pertama, almarhum Prof. Rashid, sama ketua jurusan saat itu Pak Bambang, itu ditolak. Kalau pembimbing kedua saya itu Pak Dias santai saja anaknya. Kenapa ditolak? Karena saya tidak bisa memberikan cukup bukti soal adanya pembunuhan di Makassar. Walaupun secara literatur ada, tapi tidak bisa merangkum sehingga menjadi kata pembunuhan. Jadi yang di ACC saat itu seperti yang kawan ketahui, peristiwa penangkapan anggota PKI dan simpatisan di Makassar. Saya pikir kalau sekarang itu sudah banyak
peneliti dan sejarawan yang menulis soal peristiwa genosida 6566 di nasional. Bedanya mungkin dengan saya fokus di Sulawesi dan Makassar, mungkin cuma itu bedanya. Tapi meskipun sudah banyak yang tulis, saya rasa tetap penting untuk ditulis sekarang. Kenapa? Peristiwa 6566 adalah sebuah tragedi bangsa kita, peristiwa kelam yang hingga sekarang kita masih malu mengakui bahwa kita bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang sopan, itu ternyata juga punya sisi kelam, bahwa kita pernah melakukan genosida, bangsa kita pernah melakukan pembunuhan secara besar-besaran terhadap lawan politik saat itu, yakni PKI dan simpatisan, yang merenggut jutaan nyawa rakyat kita sendiri. Itu dilakukan bangsa kita di tahun 6566. Saya pikir mungkin hanya sedikit negara dunia ketiga dan keempat yang pernah melakukan genosida. Vietnam, Kamboja, Nicaragua, kebanyakan mungkin di Afrika, Rwanda, Kongo, dan bangsa kita, Indonesia, itu satu dari beberapa negara tersebut. Kalau sekarang mungkin saya masih meyakini, meskipun juga mungkin keliru, banyak dari kita yang belum mengetahui peristiwa, banyak dari kita yang mengetahui peristiwa 6566 itu hanya sebatas G30S, di mana ada pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira, kemudian ada Tritura, 3 tuntutan rakyat, yang kalau misalnya kita belajar sejarah mahasiswa, angkatan Tritura ini sering diagung-agungkan, mungkin dianggap sebagai role model bagaimana mahasiswa bertindak. Kalau saya secara pribadi sebenarnya sangat benci sama mahasiswa 6566. Kenapa? Karena mereka secara tidak langsung mengamini adanya pembunuhan di masa itu. Mungkin setelah peristiwa Tritura yang dikenal lagi kesaktian Pancasila, di mana pihak pemenang saat itu mengukuhkan dirinya sebagai penyelamat bangsa dalam tanda kutip. Mungkin banyak orang yang tahu soal peristiwa 6566 itu soal itu. Setelah peristiwa itu, semua orang bersepakat, semua orang berkesimpulan bahwa PKI adalah biadab, PKI kafir, anak cucu mereka tidak pantas hidup di negeri kita. Saya berasumsi seperti itu. Makanya saya tidak heran juga tadi waktu diberikan tor sama kawan panitia, saya diminta untuk menjelaskan soal pemberontakan PKI 6566. Saya agak bingung, saya agak hang mungkin membaca, karena saya sama sekali tidak pernah menjinggung soal pemberontakan PKI 65 di Makassar. Yang saya singgung adalah peristiwa genosida 6566 di Makassar. Tapi saya pikir saya tidak heran sebenarnya kalau hanya sedikit orang yang tahu soal genosida 6566. Kenapa? Karena memang setelah peristiwa itu sejarah memang tidak ditampilkan secara terang-terangan. Bisa dibilang sejarah hanya dipilah-pilah untuk mendukung kelompok tertentu, kelompok pemenang saat itu. Mungkin itu tujuan peneliti saya, skripsi saya di sini. Setidaknya mungkin saya pikir serpihan cerita ini mungkin bisa menyusun pasal misterius soal peristiwa 6566. Mungkin bukan misterius, tapi lebih tepatnya dimisteriuskan sama pihak memenang, dan saat ini kita masih dilanggengkan sampai sekarang. Makanya kita masih banyak yang takut soal sering mendengar bahaya laten komunis dan semacamnya. Itu masih dilanggengkan sampai sekarang. Oh ya, dan sebagai catatan juga sebelum masuk, saya tidak peduli dengan PKI, saya tidak peduli dengan organisasi underbow-nya, saya juga tidak peduli dengan paham politik sosial mereka. Yang saya peduli adalah bahwa tahun 6566 ada jutaan nyawa orang melayang dengan gampangnya. Mungkin kenapa itu saya tertarik menulis peristiwa penangkapan anggota PKI dan simpatisannya di Makassar tahun 6566. Kalau perkembangan PKI di Sulawesi, kalau menurut bukunya Harvey, itu dalam pemberontakan Kahar Musakar dari tradisi DITI, itu dia tulis bahwa pada tahun 1920 seorang ahli propaganda datang ke Sulawesi. 2 tahun setelahnya, PKI kemudian berhasil mendirikan cabang pertamanya di Sulawesi. Itu tahun 1922. Nah, pasca PKI membentuk cabang, mereka langsung menyebarluaskan ideologi mereka. Mereka mengajarkan soal pertentangan kelas, soal bagaimana kelompok tertindas itu mesti melawan terhadap kelompok yang menindas, saat itu pemerintah Hindia Belanda. Bisa dibilang PKI cabang Makassar pra kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, itu punya pengaruh yang cukup signifikan di timur. Kenapa? Karena PKI cabang Makassar itu satu dari 4 organisasi PKI cabang di luar Jawa yang turut serta dalam Kongres keempat PKI di Sumatera kalau tidak salah ingat. Namun setelah adanya pemberontakan PKI 1926, atau mungkin lebih tepatnya
perlawanan PKI 1926 yang dilakukan oleh Semaun, maka pemerintah Hindia Belanda saat itu melarang semua aktivitas PKI. PKI, Partai Komunis Indonesia, dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Setelah ditetapkan sebagai partai terlarang, PKI kemudian tidak bisa bergerak, sama sekali tidak bergerak setelahnya. Jadi mungkin catatan sebelum kemerdekaan, PKI cuma sampai di batas tahun 26. Setelahnya sama sekali tidak bergerak. Mereka dihancurkan sama pemerintah Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, PKI kemudian kembali mencoba merangkum kekuatan mereka. Itu ditandai dengan adanya rapat umum yang dilakukan di Minahasa di Sulawesi Utara. Meski begitu, walaupun mereka mencoba merangkum kekuatan mereka di Sulawesi, tetapi tidak sampai berhasil membentuk cabang kembali. Mereka kemudian kembali sekali lagi berhenti setelah adanya pemberontakan Madiun 1948 yang dipimpin oleh musuh saat itu. PKI kemudian walaupun tidak dibubarkan, tetapi pergerakan mereka sangat dibatasi pasca kemerdekaan. PKI kembali merangkum kekuatan mereka tuh setelah runtuhnya negara Indonesia Timur dan bergabung dengan Republik Indonesia tahun 1950. Awal mula penyebaran PKI di Sulawesi setelah 1950 itu ditandai dengan adanya brosur-brosur majalah Bintang Merah namanya. Bintang Merah itu media agitasi dan propaganda milik PKI di nasional, dan itu turut tersebar di Makassar. Namun saya tidak tahu kenapa Jaksa Agung dan Mahkamah Agung misalnya Indonesia itu melarang adanya penyebaran brosur-brosur tersebut, walaupun PKI bukan partai terlarang saat itu. Tapi brosur-brosur PKI itu semuanya disita, termasuk di Makassar. Bahkan wali kota Makassar dan kepala daerah itu membuat surat untuk penyitaan brosur-brosur tersebut. 2 tahun setelah PKI mencoba membangun kembali kekuatannya, maka dibentuk Sekom PKI di Sulawesi Selatan pada tahun 1952. Kalau Sekom itu seksi komite, itu setingkat dengan setingkat dengan kabupaten kota. Ada 2 Sekom PKI yang dibentuk saat itu. Kalau sekret pertama itu ada di Jalan Limboto, Kelurahan Maredekaya. Itu saya dapat dari arsip, saya dapat lokasinya. Sedang lokasi yang satunya itu sama sekali tidak ada dokumen bisa saya temukan, jadi masih misterius lokasinya. Meski begitu, walaupun sudah terbentuk Sekom PKI Sulawesi Selatan, PKI sebenarnya tidak bisa bergerak dengan leluasa untuk merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Kenapa? Mereka seringkali bertentangan dengan kelompok Islam, dengan Masyumi, terutama dengan Kar Musakar. Kar Musakar mungkin saat itu menggaungkan bahwa PKI adalah partai kafir, partai tidak beragama, sehingga pengaruh PKI ke daerah itu tidak bisa tersebar luas. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Kar Musakar itu menguasai wilayah daerah. Jadi pengaruh PKI itu hanya sebatas kebanyakan di kota, tidak bisa benar-benar menyentuh sampai ke daerah. Oh iya. Oke Kak, terkait dengan kronologi dari terjadinya pembantaian di Makassar itu Kak, maksudnya tempat penahanannya dikumpul dulu di suatu tempat, kemudian dibantai begitu Kak, atau bagaimana? Oh ya, saya agak susah jelaskan itu ya, kalau tidak secara kronologis. Banyak sebenarnya tidak penggayangan istilahnya saat itu, menangkap anggota PKI dan simpatisan. Banyak tidak bisa dibilang satu kali kejadian, ini banyak kali kejadian. Dan kalau misalnya di Makassar itu sebenarnya bisa dikatakan tidak sebesar yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Kalau di Makassar itu ada beberapa kasus pembunuhan, tapi tidak sebanyak yang terjadi di Jawa dan lainnya. Mungkin kebanyakan kalau di Makassar itu ditangkap, kemudian disiksa, setelah itu dijadikan tahanan politik. Kebanyakan seperti itu, tidak sampai ke kasus pembunuhan. Ada beberapa, misalnya kayak ada dokter di Unhas, dia itu bergabung dalam organisasi HSI apa lagi kepanjangannya, HSI saya lupa kepanjangannya, tapi itu organisasi underbau PKI juga. Dia itu tewas dikeroyok sama massa beberapa hari setelah peristiwa G30S meletus. Misal juga ada di Bantaeng. Di Bantaeng itu ada sekelompok orang yang ditahan dalam penjara. Mereka kemudian ditarik keluar dalam penjara sama
massa saat itu, mereka ditikam pakai parang. Itu ada kasusnya di Bantaeng, beberapa kasus pembunuhan. Tapi kebanyakan kalau di Makassar itu ditangkap sampai di tahap penyiksaan. Setelahnya itu dijadikan tahanan politik. Mungkin saya cerita sedikit soal ini narasumber utama saya yang bagaimana ia ditangkap. Kalau narasumber utama saya kan ini ada 4. Pertama itu namanya Pak Rabai. Rabai ini yang saya maksud simpatisan tadi. Dia ini orang yang tidak terlibat dengan pergerakan PKI ataupun organisasi underground-nya, tapi turut menjadi korban penangkapan. Kalau para bayi ini saat itu dia bekerja sebagai bujang sekolah. Bujang sekolah itu penjaga kunci sekolah mungkin bahasanya. Jadi dia tuh bujang sekolah. Sekolahnya itu sering ditempati sama organisasi massa untuk mengadakan rapat. Salah satunya itu Gerwani. Para abah ini kemudian ikut dalam kelas, ikut mengisi absen. Entah kenapa dia mengisi absen. Mengisi absen. Setelah peristiwa 65 meletus, peristiwa G30S meletus, dia itu ditangkap sama polisi di beberapa hari setelah peristiwa meletus. Para abah ini ditangkap sama polisi. Ia dituduhkan sebagai anggota PKI karena namanya ada dalam daftar list rapat Gerwani sebelumnya. Jadi ia dituduh seperti itu. Jadi sewaktu Rabai ditangkap, Rabai ini diminta untuk mengaku sebagai anggota PKI. Kalau misalnya tidak mengaku, batok kepalanya dia dihantam lagi sama perwira saat itu. Saya ingat dia ada beberapa kali interogasi sampai akhirnya dia bilang sama saya saat itu, bilang daripada kepala saya pecah mending saya mengaku sebagai PKI. Maka saat itu juga ia ditetapkan sebagai tahanan politik C dan dibawa ke penjara sampai kayaknya sekitar 5 tahunan dia di penjara. Itu dialami sama para bayi, walaupun dia tidak terlibat dengan PKI ataupun organisasi underbawnya, tapi dia tetap ditangkap. Kalau boleh tahu kan, menurut yang didapat selama mencari data selama ini kemudian menyusun skripsinya, untuk korban yang pernah ditangkap dan baik itu anggota PKI dan simpatisannya di Makassar itu kira-kira sekitar berapa, Kak? Tahu? Kalau penangkapan itu tidak ada angka pasti sejauh yang saya telusuri, tapi ada beberapa versi laporan yang saya dapat. Kalau laporan dari Kodam 14 Hasanuddin itu dia tulis bahwa ada 49 tahanan B dari tahanan B. Kalau tahanan itu kan di masa itu dibagi jadi 3 golongan, golongan A, golongan B, golongan C. Jadi dia tulis laporannya itu tertulis kalau ada 49 tahanan B dari kalangan angkatan bersenjata, ada 120 tahanan dari kalangan sipil, dan ada 29 tahanan dari golongan C. Kalau arsip dari Kota Madya Makassar sendiri itu dia sebut bahwa ada sekitar 2.553 tahanan yang ditangkap saat peristiwa. Kalau misalnya kita mengacu ke bukunya Taufik, itu Kem Pengasingan Moncongloe, itu dia tulis ada sekitar 911 tahanan politik yang ada di Kem Pengasingan Moncongloe. Jadi tidak ada angka yang bisa memastikan soal seberapa banyak tahanan politik yang ditahan. Tapi begini, saya pikir bukan juga soal angka, ini soal tiap nyawa kayaknya sepertinya berharga, jadi walaupun hanya sedikit jumlahnya tetap penting untuk diungkapkan. Oh ya, Kak, ini ada satu pertanyaan juga dari teman-teman yang bergabung, Kak. Jadi berawal dari diamankan atau mengamankan, kalau istilah ini di zaman sekarang bukan lagi berarti mengamankan seseorang dari keadaan bahaya. Apalagi kalau bertalian dengan pihak aparat, polisi mengamankan maling di Sudiang, apalagi di zaman Orde Baru. Bahkan ada meme diamankan untuk menggambarkan betapa istilah ini begitu ngeri. Ternyata istilah ini bisa dilacak waktu peristiwa penangkapan yang tertuduh G30S. Dalam buku Kem Moncongloe, aparat beramai-ramai mengamankan orang yang menjadi sasaran massa untuk dikeroyok atau dibunuh. Nah, tapi masalahnya mereka diamankan dan tidak dilepas-lepas. Padahal alasan diamankan sebelumnya cuma menghindari amukan massa yang pro kampanye penggayangan PKI.
bisa dijelaskan pandangannya tentang ini? Oh ya, jadi dia bertanya tentang ini Kak. Kalau menurut Kak Amri sendiri bagaimana? Ya, makasih. Kata mengamankan deh. Bagaimana ya kalau saya terus ini nilai ke secara pribadi itu mungkin kata mengamankan itu kalau saya tuh nilai sebenarnya misalnya di Makassar yang menebar kebencian, yang menebar soal siapa yang mestinya ditangkap itu kalau kita telusur itu dari angkatan bersenjata sendiri, itu yang jadi masalah. Di satu mereka secara tidak langsung secara tidak langsung menyuruh masyarakat sipil untuk melakukan penggayangan, dan mereka itu membiarkan. Jadi kalau misalnya bahasa kita pakai mengamankan itu seolah angkatan darat ini adalah pihak yang baik yang mau menyelamatkan warga. Sebenarnya sangat kurang tepat, karena di satu sisi mereka lah yang sebenarnya menyuruh bahasa kasarnya mungkin menyuruh masyarakat sipil untuk menggayang anggota PKI. Walaupun juga ada memang beberapa anggota PKI dan simpatisannya itu yang bersembunyi yang mengamankan sendiri di kantor polisi. Misalnya di 10 November, peristiwa 10 November, situasi Makassar misalnya saat itu mencekam, desas-desus misalnya orang yang ditangkap sebagai PKI itu semakin tersiar di mana-mana. Banyak dari mereka yang karena takut ditangkap, karena takut disiksa, itu memang mereka mengamankan diri sendiri secara sukarela di kantor polisi atau kantor tentara. Dan ya meskipun status mereka saat itu langsung berubah menjadi tahanan, tapi memang mereka secara sukarela mengamankan. Jadi kalau mengamankan yang pertama yang dimaksud bahwa tentara itu tampil sebagai sosok heroik, saya pikir itu yang sangat-sangat keliru. Tentara bukan sosok yang heroik yang menyelamatkan, tapi dia secara tidak langsung dia yang menyebarkan ajakan untuk menggayang. Kayak misalnya berita soal kematian jasad jenderal. Mereka kan yang sebenarnya mempropagandakan soal bagaimana jenderal ini dibunuh secara sadis, walaupun kalau sekarang itu banyak sekali sejarawan yang meragukan keakuratan sejarah soal itu. Begitu banyak kasus yang saya dapat tentara yang menyebarkan setelah masyarakat mengamuk, berkecamuk, mereka seolah lepas tangan. Belakangan dia hadir yang mengamankan. Aduh, saya pikir mengamankan sangat tidak tepat, Ki. Itu tadi mungkin penjelasan dari. Untuk itunya barangkali mengenai isi dari materinya, barangkali tadi sudah dijelaskan untuk poin besarnya. Barangkali kita beralih ke kenapa Kak Amri memilih, maksudnya mengangkat topik ini, apa yang menjadi daya tarik Kak Amri sendiri terhadap topik ini, kemudian relevansinya misalnya dengan masa saat itu 2019 ya kayaknya Kak Amri. Oh ya, kenapa saya tertarik menulis soal 65? Awalnya kayaknya saya baca bukunya Pram, itu judulnya Nyanyian Sunyi Seorang Bisu. Oh ya itu tuh. Kalau dalam bukunya itu kan dia dibahas, ceritakan Pram bagaimana ia menjadi tahanan politik dan bagaimana ia melihat tahanan politik diperlakukan. Itu kayaknya ide awalnya kenapa saya mau menulis 6566. Saya pikir kalau misalnya tujuannya sebenarnya saya mau sebenarnya ini menolak sejarah arus utama dari sejarah yang diciptakan sama para homo orbais, orang-orang yang menjelati Soeharto saat itu. Saya sebenarnya mau sama dengan peneliti sejarawan lain mungkin yang menulis 65, intinya begitu. Kita serpihan-serpihan tulisan kecil ini itu bisa menolak sejarah tunggal yang dibuat sama Soeharto. Ini juga saya pikir kalau misalnya kita sejarawan itu sebuah pengkhianatan kalau kita tidak berani menulis peristiwa masa kelam, walaupun sepahit apapun itu. Apalagi kita hanya memilah sejarah untuk suatu kepentingan. Makanya ya itu mungkin tertariknya kenapa menulis 6566, karena belum banyak orang yang tahu. Masih banyak yang menganggap peristiwa 65 itu sebatas G30, soal Tritura dan semacamnya, tapi mereka tidak mengetahui rentetan setelah pembunuhan 7 jenderal itu ada rentetan pembunuhan yang terus berkelanjutan yang sampai merenggut jutaan nyawa orang. Kalau misalnya ya itu mungkin. Oh ya, betul sekali tadi Kak yang sampaikan. Kalau misalnya kawan moderator tahu peristiwa 65, mungkin sudah tahu soal genosidanya atau soal G30S. Sedikit tahu sih Kak tentang G30S ini. Kebetulan juga ada sebuah buku
yang ditulis oleh John Rosa, Adali Ya. Pembunuhan Massal. Itu Ah, menarik sekali Kak, yang mencoba melihat gerakan ini sendiri yang sama seperti Kak Amri jelaskan tadi mengenai bahwa bentuk penentangannya terhadap sejarah tunggal yang dibangun oleh masa rezim Orde Baru. Buku itu menarik sekali Kak. Makanya di situ kayak saya agak paham sedikit tentang ini, tentang gerakan itu sendiri, karena yang diketahui selama ini kan kemudian yang diajarkan di sekolah-sekolah dasar itu bahwa dalang dari gerakan itu sendiri adalah murni dari PKI. iya. Padahal kalau misalnya kita gali lebih jauh, terutama kita semua di sini seorang sejarawan kan, yang sebagaimana disampaikan oleh Kak Amri tadi bahwa akan apa namanya tidak baik untuk kita sebagai calon sejarawan tidak berani untuk menggali sejarah yang bagaimana benar-benar terjadi, kira gitu Kak. Kemudian Kak, ternyata masih ada lagi ini pertanyaan dari teman-teman. Ada dari Ayu Puspa, dia bertanya, dia saya menyimak obrolan tentang bagaimana PKI dan simpatisannya ditahan di Makassar. Selama pertanyaannya begini Kak, selama melakukan wawancara dengan para mantan tapol, tahanan politik, adakah cerita-cerita soal trauma yang dialami mantan tahanan politik itu sendiri Kak? Oh iya, makasih. Kalau trauma itu, sangat trauma sebenarnya. Misalnya yang saya temui, yang paling takut untuk bicara itu Pak Sugio namanya. Dia itu tahanan militer. Dia dulu anggota polisi, tapi juga turut menjadi korban walaupun tidak terlibat. Bahkan Pak Sugio itu ada sekitar berapa? Ada sekitar 6 kali mungkin saya temui di rumahnya di Monconglo, dan itu masih takut Ki untuk cerita. Apalagi di hari pertama saya ketemu Pak Sugio itu sangat-sangat takut Ki. Kalau kalau pendapat saya Pak Sugio sangat takut Ki untuk bercerita soal 65. Makanya saya waktu pertama ketemu Pak Sugio ini kan dia tinggal di dekat bekas camp Moncongloy, ada sekitar beberapa meter dari rumahnya. Makanya yang saya tanya-tanya soal itu pas sama Pak Sugio, bagaimana ini masjid dibangun. Dulu ini Pak saya dengar-dengar ada camp pengasingan. Itu Pak Sugio itu begitu. Dia yang paling takut untuk bicara. Makanya sulit sekali kurasa di antara semua yang saya wawancarai, itu Pak Sugio yang paling sulit saya gali informasinya. Karena mungkin kebanyakan juga dia cuma jawab iya, tidak. Dan tidak pernah benar-benar terbuka, tidak pernah misalnya tidak pernah senyum apa macamnya. Jadi kayak seolah saya hadir kayak seolah kayak mau apa menikah, mungkin di kepalanya begitu Pak Sugio. Kalau dua narasumber utama saya itu sebenarnya justru dia berkoar terus soal masanya. Kayak misalnya Pak Jakaria dia ini anggota PKI dulunya, walaupun tidak tahu soal paham komunis sendiri, tapi dia tercatat sebagai anggota. Dia itu sekarang, dia waktu saya temui itu dia justru mau bercerita. Bahkan saya tanya, Pak, bagaimana Pak kalau misalnya namanya saya publikasikan? Iya, publikasikan sekalian sama foto. Mungkin yang kawan-kawan lihat di foto profil saya itu mukanya Pak Jakaria sebenarnya. Bisa dibilang waktu saat itu Pak Karya saya tanya, kalau pandangan saya lihat Pak Jakaria sudah tidak peduli kalau misalnya ada lagi penangkapan atau apa, karena mungkin kan juga sudah tua, jadi mungkin dia merasa saya tidak peduli lagi dan saya mau berkoar soal masa saya. Itu mungkin yang saya tangkap kalau dari Pak Jakaria. Tapi memang kalau dua narasumber saya juga memang sangat takut untuk bercerita. Intinya bagaimana menggali narasumber juga ya sebenarnya. Kemudian ada lagi satu ini Kak, dari Nur Halis. Jadi dia bertanya Kak, dari tulisan ini yang hanya berkisar 2 tahunan, saya penasaran Kak, kira-kira bagaimana proses pencarian sumber terkait topik ini. Jadi dia tanya tentang bagaimana Kak Amri sendiri melakukan penelusuran sumber-sumber untuk penyusunan dari topik yang dipilih. Bagaimana itu Oh mungkin ya, bisa dijelaskan kalau mungkin sampaikan. narasumber utama saya itu jelas ke ini di Badan Arsip, tapi saya juga sempat beberapa kali itu ke perpustakaan dan pengarsip Kodam 14 Hasanuddin. Walau dalam surat penelitian itu saya sebenarnya tidak menuliskan soal judul skripsi saya menulis soal, saya di surat itu menulis soal menulis soal Karmu Sakar, jadi tidak benar-benar menulis soal peristiwa 6566. Saya sedikit takut juga kalau secara terang-terangan menulis ke Kodam 14 Hasanuddin saat itu. Jadi kalau sumber tertulisnya itu dari Badan Arsip, dari
arsip Kodam, ada juga arsip yang di Unismu itu. Lalu ada juga kebanyakan iya, kayaknya arsip-arsip dari situ. Kalau baca arsip mungkin itu bakal kaku. Oh, kalau ini kalau temuin narasumber tuh, saya yang dua narasumber ini yang di Moncongloe itu, saya kan baca bukunya, ini bukunya Kem Pengasihan Moncongloe. Itu dalam bukunya, ini kan saya belum tahu lokasinya. Dalam bukunya dia tulis kalau dalam Kem Pengasihan Moncongloe itu berada di bukit dan ada lokasi untuk meninjau. Ada semacam bukit kecil untuk meninjau para tahanan politik. Sebenarnya dari situ, dari kalimat itu saya telusur ke Moncongloe. Di mana sebenarnya ini pengasingannya? Jelas beberapa kali tersesat, beberapa kali mendaki bukit, saya rasakan itu, sampai akhirnya ditunjuk sama warga kalau ini masjid ini adalah bekas kem pengasingan. Jadi itu mungkin penelusuran narasumbernya. Kalau dua narasumber sebelumnya itu misalnya Pak Jakaria itu dihubungkan sama Taufik yang penulis kem pengasingan. Kalau Ibu Jakaria itu dihubungkan sama ada penulis tesis di Sospol yang menulis soal hak tahanan politik. Jadi ada banyak yang bantu menulis soal 65 66. Baik Kak, ada lagi nih Kak. Kayaknya bagian dari tanggapan pertanyaan dari Ali Puspa tadi terkait yang trauma soal menceritakan yang tahanan politik itu. Jadi dia bertanya bagaimana cara kita sebagai sejarawan untuk membantu meredakan trauma mereka yang ekstapol tadi Kak. Adakah mungkin tips dari Kakak untuk kami yang baru memulai ingin menulis sejarah? Bagaimana bila pernyataan kita sebagai sejarawan malah menyebabkan trauma baru? Nah, jadi ini kayak semacam dia minta kiat-kiat sukses. Aduh, susah juga ya. Kayaknya ya. Intinya mungkin ini, jangan datang sebagai orang asing lah. Langsung yang kayak kenal saja lah. Jangan kayak siapa, kapan ini dibangun, supaya jangan begitu. Kalau misalnya tuh mungkin sedikit yang saya cerita yang dari beberapa cerita korban, cuma proses datangnya berkali-kalinya itu banyak yang tidak banyak kali sebenarnya. Ada yang sama sekali tidak dapat cerita. Jadi kayaknya memang begitu harus datang sebagai orang dalam, saya sebagai bagian dari mereka, bukan dari orang asing, apalagi yang mengklaim dirinya saya sejarawan yang bakal menulis soal ini. Wah, jangan, itu yang sekuti apa untungnya mereka. Intinya kita cuma mau tahu soal cerita mereka, ya kebetulan ditulis saja. Mungkin bisa dibilang seorang kawan yang bertanya bagaimana kisah masa lalumu, cuman kebetulan saya tulis, begitu mungkin tipsnya. Jadi jangan pernah menekan. Iya, baik Kak. Jadi barangkali tadi ya Saudara Ayub terkait bagaimana memposisikan diri kita sebagai seorang sejarawan untuk menghadapi atau meredakan rasa ekstapol tadi. Jadi mungkin ini Kak pertanyaan terakhir dari teman-teman, karena mengingat juga kita sangat terbatas waktunya, jadi ada satu lagi Kak, dan ini juga mungkin merupakan tanggapan dari pertanyaan sebelumnya yang merupakan yang soal mengamankan diamankan tadi. Jadi melihat kekhawatiran Kakak tadi tentang pergerakan mahasiswa 1966 yang tadi melihat secara sinis bahwa perjuangan atau demonstrasi mereka dilakukan di samping terjadinya genosida. Kalau kita lihat tulisan-tulisan Gi, saya rasa ini bisa sedikit mengubah pandangan kita. Di samping melakukan demonstrasi terhadap rezim Soekarno, Gi juga menyoroti pembantaian terhadap orang-orang yang tertuduh PKI. Ada tulisannya di sekitar pembunuhan besar-besaran di Pulau Bali yang terbit di salah satu koran zaman itu. Perlu juga kita lihat konteks sejarah waktu itu. Setelah PKI kalah, termasuk CGMI, mahasiswa yang sebelumnya kalah di masa demokrasi terpimpin, misalnya HMI, akhirnya muncul dan menyerukan kritik terhadap rezim Soekarno, di samping melawan PKI yang menjadi pihak yang kalah pada waktu itu. Oh, jadi bentuk tanggapannya kalau nggak salah. Oke, kemudian lanjut. Barangkali satu pertanyaan dari saya Kak mengenai model kreatifnya Kak Amri ketika menyusun ini, artinya metode sejarahnya, bagaimana dalam mengaplikasikan metode sejarah itu di dalam karya penangkapan anggota dan simpatisan PKI di Makassar ini Kak. Nah, ini juga barangkali akan menjadi masukan untuk kita semua yang saat ini masih
menjalani pendidikan terkait yang dalam hal ini mengenai metode sejarah. Kalau Iya, soal metode dia iya Kak, soal metode. Bagaimana semasa menyusun skripsinya Kak? Maksudnya metode-metode kreatif apa yang gimana ya menjawab itu? Sepertinya kalau ini metode penelitian sejarah itu ya iya. cukup ikuti pakem saja ya. Pertama yang kayak cari sumber, kritik sumber, interpretasi. Cuman mungkin bedanya saya kalau di bagian historiografi metode sejarah itu bagian penulisan itu saya tidak sedikit mungkin sedikit beda dengan penulisan sejarah pada umumnya, di mana saya misalnya itu pakai cara penulisan sudut pandang ketiga. Saya bercerita soal korban itu kayaknya beda dengan penulisan sejarah skripsi pada umumnya. Dan dulu juga sempat ditolak sama Prof. sama Bu Ambang karena karena beda cara penulisannya. Jadi kayak misalnya saya bercerita bagaimana saya datang di camp, bagaimana misalnya saya ketemu dengan narasumber yang kaku, yang gagap bicara. Mungkin itu bedanya dengan skripsi lain. Hanya itu mungkin. Kalau metode aduh kayaknya semua sama, tidak bakal keluar dari pakem metode penelitian sejarah. Hanya saja tadi sempat misalnya ada mungkin, tapi ternyata masih tetap mengikuti patokan dari metode sejarah itu sendiri ya Kak. Satu hal barangkali yang bisa kita ambil pelajaran di pembahasan kali ini, yaitu khususnya kita sebagai calon sejarawan, pertama itu kita jangan sungkan-sungkan untuk melihat masa lalu itu dengan bagaimana yang sebagaimana mestinya terjadi ketika kita melakukan sebuah rekonstruksi peristiwa penyusunan suatu karya sejarah. Kemudian juga kita jangan mudah terima dengan apa yang disampaikan oleh orang lain, misalnya seperti terutama pemberontakan 30 September ini yang masih menuai banyak perdebatan hingga saat ini. Kita juga sebagai seorang sejarawan ya harus memandang dengan kritis hal itu. Kita punya prinsip sebagai seorang sejarawan, calon sejarawan. Jadi barangkali cukup sekian. Kepada Kak Amri kami ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya karena sudah menyempatkan waktu untuk bisa share terhadap kami terutama mengenai karya skripsinya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.